Karena setiap turun dibatasin 15% untuk sahamnya, dan juga ada trading halt atau market circuit breaker yang di-cut di 8% jika indeks anjlok 15% atau 20%. Jadi sebisa mungkin untuk ARB dan ARA itu segera dibuat simetris ya, untuk membuat investor itu merasa aman dan melihat bahwa market itu tidak dimanipulasi ataupun diintervensi. Nah, kalau kita perhatikan di sini, Indonesia sudah 14 bulan ya tanpa sunset clause, beda dengan COVID 2020 yang mungkin memang pada saat itu kita perlu adanya asimetri. Dan kalau kita perhatikan di sini, hanya di Indonesia nih yang saat ini menggunakan asimetri ya. Yang lainnya semua sebenarnya sudah simetri. Dan kalau kita lihat di China itu 10% main boardnya. Kemudian kita lihat yang terdekat di Singapura itu per stok 10% ya circuit breakernya dengan deviasi 5 menit atau halt 5 menit ya. Itu atas bawah sama 10% ya. Jadi Indonesia bolehlah berbenah untuk yang di sini agar kita bisa standar sesuai dengan bursa yang lain. Let's talk about pajak dividen. Sebisa mungkin 0% bebaskan pajak tanpa syarat bagi investor kecil, misalnya dividen sampai 100 juta atau mungkin 200 juta per tahun ya. Dan sederhanakan proses pelaporannya agar tidak menyulitkan investor retail. Kita lihat saja di sini langsung. Ini adalah pembagian dividen Singapura itu 0%. Hong Kong 0% ya. Dubai 0%. Tiongkok 20%. Nah, Indonesia ini 10, Thailand 10. Oke, Inggris 8,75, 33,75 dan seterusnya. Nah, di Indonesia ini 10% final, 0% jika reinvest 3 tahun. Itu aturannya. Tapi, mari kita langsung saja. Nih, kita berharap dibikin tier saja, tier 1, 2, 3. Tapi tier satunya mungkin minimum 100 juta, tapi kalau kita bisa bikin 200 juta lebih baik ya. Dan kita juga bisa lihat kalau bisa adalah one click reinvestment declaration via Cortex atau API broker itu bisa dilakukan. Kalau ini bisa dilakukan, ini akan menarik. Dan terutama kalau kita bisa menurunkan yang internasionalnya ya. Di sini kita bisa perhatikan China itu untuk residen individu 20%, untuk non-resident malah lebih kecil. Dan Singapura, Hong Kong, Dubai itu untuk foreign juga 0%. Dengan demikian, akan banyak foreign itu retail nanti dipermudah atau institusi dipermudah, mereka beli sahamnya dan mereka akan cenderung hold karena pajaknya bisa di waive ya untuk dividen. Ini sangat penting. Saya sarankan segera dividen itu dihapus. Permudah investor asing perorangan masuk. Dan jangan sampai ribet banget, karena sekarang ini terjadi satu sekuritas dengan sekuritas yang lain, aturannya untuk mengundang investor masuk itu berbeda-beda. Jadi sebisa mungkin kalau bisa jarak jauh online, kita bisa perhatikan nih contohnya. Singapura itu paling gampang ya, bisa lihat Saxo, DBS atau OCBC. Dan kita bisa perhatikan dividennya, pajaknya juga 0. Dan kita lihat juga Hong Kong itu bisa remote onboarding, Amerika remote onboarding, ya Vietnam nggak bisa. Thailand terbatas, Malaysia nggak. Ya kita cari yang gampang supaya apa? Investor asing bisa taruh duitnya di Indonesia dan itu akan memperkuat rupiah otomatis ya. Kalau kita bisa settlement T+1 itu lebih bagus ya. Sekarang kita masih T+2. Amerika itu T+1, India juga sama ya. Free float minimumnya kita perbaiki agar MSCI tidak menghukum kita lagi. Pajak dividen kita bisa bikin 0%. Pajak kripto dan berjangka menjadi final, ini akan membuat orang seneng nih. Ayo kita invest di Indonesia ya. Dan umumnya capital gain itu di Singapura, Hong Kong aja itu sebenarnya udah 0%. Sebisa mungkin kita menjadi pajak penghasilan final. Oke? Nah, ini yang bisa kita contohkan sebenarnya. Dan kalau kita ngomongin tentang UMA, usahakan sekali lagi kita memang mau melindungi investor, tetapi kalau bisa bikin fair dong. Kalau naik jangan disuspend. Kalau mau main suspendan ya sama, turun 2 hari 3 hari berturut-turut suspend aja sahamnya. Akhirnya orang sekarang takut nih kalau misalnya naik dikit disuspend, siapa mau beli saham?